Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak dan para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali berkumpul walaupun dipisahkan dengan jarak, tapi mudah-mudahan kita punya satu tujuan, yaitu untuk sama-sama belajar membaca kalam ilahi. Mudah-mudahan Allah beri taufik kepada saya dan kita semua untuk mengambil faedah-faedah ringan dari ayat-ayat ini yang akan kita baca, dan semoga menjadi bekal untuk pulang ke kampung halaman bertemu dengan Rabbul Alamin. Baik. Bismillah, malam ini akan kita baca surat Ad-Dukhan. Kita masih di surat Ad-Dukhan, ayat yang ke 25 ya. Ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah kita mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kam taraku min jannatin wa uyun. Alangkah atau betapa banyak atau alangkah banyaknya taman-taman dan mata air yang mereka tinggalkan. Siapa maksud mereka di sini? Yaitu Fir'aun dan bala tentaranya setelah mereka ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Jadi wow di sini menunjukkan fa'il, kembali kepada siapa mereka? Taroku, mereka telah meninggalkan siapa itu? Itu Fir'aun dan bala tentaranya. Fir'aunu wa junuduh. Baik. Kemudian kata Allah, wa zuru'in wa maqamin karim, dan kebun-kebun serta tempat-tempat yang indah. Tempat-tempat yang indah. Ya. Apa maksud ayat ini, teman-teman? Maksud ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan atau mengingatkan kepada kita, walaupun khitabnya di sini kepada orang-orang Arab jahiliyah, tentunya juga ibrah bagi kita bahwasanya betapa mudahnya Allah Subhanahu wa taala untuk membalikkan keadaan. Membalikkan keadaan, tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala mengganti posisi dari sesuatu posisi yang nikmat, posisi lagi di atas, posisi yang lagi trending, bisa menjadi hina dina. Bahkan itu ditinggalkan tanpa membawa bekas apa-apa. Saya perhatikan indahnya bagaimana Allah SWT menyampaikan tentang pelajaran yang mesti kita ambil, teman-teman. Betapa banyaknya taman-taman dan mata air yang mereka tinggalkan. Artinya apa? Fir'aun dan bala tentaranya, mereka hidup di dalam kemewahan. Hidup di mana, Pak? Dalam kemewahan. Mereka memiliki taman-taman yang rindang, taman-taman yang hijau. Ya, kalau di Mesir kan kita tahu ya, di masa Mesir termasuk negara yang cantik lah, negara yang bagus, apalagi dengan adanya Sungai Nil yang termasuk sungai terpanjang di muka bumi ini, di mana mereka terbiasa dengan sesuatu yang indah. Namanya orang kerajaan, Pak. Orang yang memiliki kekuasaan, memiliki otoritas. Tidak jarang mereka hidup dalam dalam zona kenyamanan. Itu biasa dari dulu sampai sekarang. Dan sangat sedikit sekali dari pemimpin-pemimpin orang yang memiliki otoritas yang hidup mereka tidak terlena dengan dengan hijaunya dunia. Sedikit sekali, bukan berarti tidak ada, tapi sedikit sekali. Namun umumnya raja-raja mereka hidup penuh dengan kenyamanan, penuh dengan zona nyaman. Ya, kita tahu dahulu di masa-masa kerajaan-kerajaan terdahulu sebelum Nabi SAW, Raja Kisra, Raja Persia, itu raja-raja yang penuh dengan pernak-pernik dunia. Sampai-sampai Nabi SAW ketika beliau tidur di sebuah tikar anyaman dari pelepah kurma, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk menemui beliau sementara beliau terbangun dalam kondisi punggung beliau meninggalkan bekas daripada tingkat anyaman tadi. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sebagai sahabat yang mulia yang mengetahui tentang kondisi politik di masa itu, maka beliau pun menangis melihat Nabi SAW. Kenapa demikian, teman-teman? Karena belum melihat sosok yang mulia ada di hadapan beliau sebagai Nabi, utusan Allah yang paling mulia, Sayyidul Anbiya wa Sayyidul Bashar, pemimpin penghulu para nabi dan seluruh umat manusia terbaik. Dan itu bukan kesombongan untuk Nabi, tidak, tapi itu adalah karunia yang Allah berikan untuk beliau. Dan beliau di masa itu adalah khalifah
pemimpin orang-orang beriman, raja lebih daripada raja. Tapi perhatikanlah bagaimana beliau duduk tidur di sebuah tikar anyaman yang hanya terbuat daripada anyaman kurma, pelepah kurma. Allah. Maka Umar menangis. Kemudian Nabi SAW berkata kepada Umar, ya bin Al-Khattab, limadha bakait? Wahai Ibnu Khattab, wahai anak daripada Khattab, kenapa engkau menangis? Kata Umar, wahai Rasulullah, Al-Kisra, ya, kerajaan Kisra, kerajaan Persia, raja Persia, mereka hidup di dalam di dalam kemewahan, di atas permadani yang tebal, empuk dan lagi indah, nyaman sekali. Sementara mereka orang kafir, adapun engkau orang mulia. Maka Nabi SAW mengatakan, tidakkah engkau ridho hai Umar? Tidakkah engkau wahai ridho hai Ibnu Khattab? Allah jadikan dunia ini untuk mereka dan Allah jadikan akhirat untuk kita. Allah. Ya. Allah jadikan dunia ini untuk mereka dan setetes ini Allah jadikan akhirat untuk kita. Tidakkah kau ridho dengan itu? Iya. Dalam riwayat lain Nabi SAW juga pernah mengatakan, mali wa mali dunia. Ada apa urusanku dengan harta dunia ini? Ada apa urusanku dengan segala kemegahan dan keindahan dunia ini? Mali fi hadhihi dunya illa karakibin istadalla tahta syajara thumma istarah faraha thumma fastaraha thumma rah. Ada apa urusanku dengan dunia ini? Aku di dunia ini, perumpamaan aku, kata Nabi SAW, di dunia ini tidak ubah melainkan seperti seorang musafir yang melakukan perjalanan jauh, kemudian tiba-tiba di tengah jalan saya capek dan butuh istirahat sebentar. Akhirnya saya pun beristirahat di sebuah batang pohon, melepas lelah letihnya daripada hingar-bingar dunia. Dan setelah keletihan lepas, aku pun melanjutkan perjalanan. Artinya apa? Aku ini adalah seorang musafir. Perumpamaanku di dunia tidak lain kecuali yang sedang istirahat di bawah sebatang pohon tadi. Kalau istirahat di bawah sebatang pohon, Pak, kira-kira kita mau bikin permadani, spin bed empuk atau gimana, Pak? Hah? Kita bangun enggak rumah bagus di sana empuk? Enggak. Nabi SAW demikian tipe beliau dalam memandang dunia. Beliau adalah satu-satunya pemimpin terbaik yang Allah jadikan sebagai tauladan dan qudwah bagi pemimpin berikutnya. Beliau adalah pemimpin tapi tidak hidup dalam zona nyaman. Dan hal itu, Pak, diikuti oleh umat beliau terkhusus di masa para sahabat. Dan para sahabat, Pak, ada mereka yang memiliki kekuasaan. Mayoritas, kalau saya baca sejarah, dan alhamdulillah saya juga bukilkan di dalam buku saya, diantaranya seperti kisah Amr bin As, seperti kisah Umar bin Khattab ketika menerima kunci Palestina, ya, yang dahulu dikuasai oleh orang Romawi. Kemudian juga kisah Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai panglima perang yang memiliki pasukan yang banyak, kemudian membuka negeri-negeri, dan setelah itu beliau memiliki harta rampasan yang banyak. Tapi Pak, meskipun demikian, mereka para sahabat tidak ada yang mereka ikuti kecuali mencontoh tauladan Nabi SAW. Saya sebutkan satu dua kisah, Pak. Jadi bukan berarti, Pak, raja-raja orang memiliki kekuasaan itu semua mayoritas memang di atas zona nyaman. Tapi bukan berarti tidak ada orang yang yang hidup mereka sederhana, tidak ada, masih ada. Itu orang yang baik. Dan tauladannya dalam masalah ini adalah Nabi Muhammad SAW. Ada satu kisah yang bagus, saya sebutkan dalam buku saya, Mata Air Jernih. Kisah Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Ketika beliau menguasai menaklukkan kota Romawi, ya, dan beliau sebagai panglima perang. Setelah kota Romawi ditaklukkan, maka beliau mendirikan camp perkemahan di sana dengan prajurit pedang, karena beliau panglima perang nih, Abu Ubaidah bin Jarrah, di masa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ketika khalifah kan kalau sudah selesai perang, Pak, negeri sudah ditundukkan, maka khalifah melihat apa yang terjadi. Baik. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang, maka beliau menemui Abu Ubaidah bin Jarrah, mana panglima kalian? Di saat itu panglima perang Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu, beliau sedang berada di sebuah rumahnya, campnya, itu hanya kemah sederhana, Pak, kemah yang ya mungkin di bawah standar lah, ya. Dan di dalam rumah itu hanya ada sebuah tameng, kemudian pedang. Dalam rumah itu, Pak, hanya ada tameng dan pedang. Sementara di luar, prajurit perang sedang memasak adonan roti, ya, adonan roti dengan daging. Adonan roti dengan daging. Maka Umar datang, namanya presiden, Pak, atau di atas presiden malah khalifah, ya, datang. Maka apa yang dilakukan oleh prajurit? Oh, ini khalifah Umar datang dari Madinah menuju Palestina, Irak, ya, menuju Romawi.
maka mereka menyambut. Maka Umar mengatakan, mana saudaraku Abu Ubaidah? Coba perhatikan Pak, bagaimana bahasa kecintaan Umar kepada bawahannya sebagai panglima perang. Beliau mengatakan, Aina akhi Abu Ubaidah? Mana saudaraku? Maka Abu Ubaidah datang dijemput oleh prajuritnya dan mengatakan mereka berpelukan. Kemudian keduanya mengatakan, tinggalkan kami berdua. Maka mereka datang ke tempat perkemahan. Ketika mau masuk perkemahan, Pak, maka Umar mengatakan, izinkan aku masuk ke rumahmu. Apa kata Abu Ubaidah? Jangan wahai Amirul Mukminin. Jangan engkau masuk ke rumahku. Kenapa? Karena engkau akan memeras air mata. Allahu Akbar. Karena engkau akan memeras air mata, engkau akan menangis. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tetap memaksa. Umar ingin membuktikan apa yang diucapkan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Maka ketika Abu Ubaidah dipaksa oleh Umar, Umar pun masuk ke dalam rumah Abu Ubaidah beliau bawa oleh Abu Ubaidah, maka beliau tidak melihat kecuali sebuah tameng dengan pedang, kemudian ada sebuah mangkok kecil dari dari anyaman kayu yang di dalamnya ada roti kering. Ada roti kering. Kemudian Umar radhiyallahu anhu berkata, "Ya Abu Ubaidah, ma hadza?" Ubaidah, apa ini? Apakah ini tempat tinggalmu? Apakah ini makananmu? Kata Amirul Mukminin, kata Abu Ubaidah, ya Amirul Mukminin, hadzani yakfiyani yuwasiluna ila al-ghayah atau kama qala radhiyallahu anhu. Wahai Amirul Mukminin, dua hal ini sudah cukup untuk menyampaikan kita kepada tujuan. Apa maksudnya, Pak? Pedang dan tameng, kemudian satu roti kering di atas di atas anyaman tadi, tempat mangkok kecil, itu sudah cukup menguatkan tenaga kita untuk berperang, sehingga kalau saya mati saya masuk surga insya Allah. Allahu Akbar. Itulah Abu Ubaidah, Pak. Padahal belum pemimpin, punya kekuasaan, punya otoritas, beliau harta dunia ada di hadapan beliau, dan di saat yang sama beliau hanya memakan roti kering, adapun prajurit diberi makan daging. Semacam tharid kalau sekarang, Pak. Orang Arab kalau di Qatar masih ada tuh. Tharid namanya. Tharid itu semacam roti yang dikuahkan, kemudian ada dagingnya. Datang dalam hadis, kata Nabi SAW, Fadlul Aisyah ala sa'iril mu'minat kafatul tharid ala sa'iril ta'am. Keutamaan Aisyah radhiyallahu anha di atas seluruh wanita sebagaimana keutamaan tharid di atas seluruh makanan. Jadi orang Arab dulu, Pak, suka makanan tharid itu. Daging kalau sudah ada kuah, itu makanan terbaik di masa dulu. Tidak apa-apanya dengan farota di masa kita sekarang. Apalagi biryani. Baik. Nah, yang menjadi inti saya, Pak, yang menjadi bahasan kita dengan ayat ini adalah betapa tidak jauhnya akhlak Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan para sahabat secara umum dari akhlak Nabi SAW. Mereka memiliki kekuasaan, tapi dunia tidak masuk ke dalam hati mereka. Allah. Dan ini, Pak, juga masih ada diikuti oleh raja-raja berikutnya, seperti Umar bin Abdul Aziz, rahimahullah taala, dari keturunan Bani Umayyah. Umar bin Abdul Aziz kita tahu bagaimana zuhudnya beliau dengan kekuasaan. Beliau diberi kekuasaan bukan mencari, Pak, tapi dipaksa beliau untuk menerima kekuasaan itu. Maka ketika Khalifah Abdul Malik bin Marwan kalau saya tidak salah yang sebelumnya meninggal dunia, maka kekuasaan diserahkan kepada Umar bin Abdul Aziz tanpa belum meminta. Setelah itu beliau mengucapkan, ketika beliau dinobatkan sebagai khalifah, apa yang beliau ucapkan, Pak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sesuatu yang mengagetkan. Diberikan kekuasaan untuk jadi di atas presiden lagi, Pak. Kan wilayah dulu bukan satu, kedua, ya banyak wilayah luas Islam. 2/3 dunia. Itu dipimpin oleh satu khalifah. Maka Umar mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat istirja yang hanya layak digunakan ketika kita mendapat musibah. Tapi Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, cucu Umar bin Khattab, mengucapkan itu. Ini masih ada, Pak, benih-benih kecintaan terhadap akhirat, sebagaimana orang kafir mencintai dunia, itu ada di hati Umar bin Abdul Aziz. Ya. Bagaimana kondisi beliau? Beliau memimpin dengan sangat cerdas dalam masa 2 tahun lebih kurang beliau memimpin, tetapi makmurnya rakyat luar biasa. Sampai-sampai di saat itu disebutkan oleh para sejarah, kambing dengan serigala makan bersama. Ya, sampai-sampai orang-orang Badawi, maksud Badawi itu maksudnya orang-orang pinggiran, Pak. Kalau kita di Indonesia, mungkin di Jakarta, ada orang pinggiran, orang-orang kampung. Mereka merasakan sesuatu yang aneh. Kenapa? Tidak pernah sebelumnya ada kambing-kambing kami atau biri domba-domba kami makan satu tempat dengan serigala. Yang ada apa, Pak? Serigala makan domba, itu yang ada. Tapi ini lain. Maka dia menanyakan, siapa yang menjadi raja, yang menjadi pemimpin hari ini? Ini dasar, Pak,
Kata para ulama, kalau Allah berkehendak baik untuk suatu rakyat, suatu bangsa, suatu kaum, maka Allah akan utus kepada mereka seorang pemimpin yang adil. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Beliau adalah pemimpin yang cerdas, penghafal Al-Quran, dan mencintai ilmu serta para ulama. Akhirnya rakyat hadir. Nah, beliau tidak suka dengan kemewahan. Sampai-sampai beliau meninggal dunia tidak memiliki uang yang bisa diwariskan untuk keluarganya. Ya, tidak luar biasa. Kalau zuhudnya beliau luar biasa. Sampai suatu kali anaknya ketika ngetok pintu masuk ke rumah, ke dalam apa tempat peristirahatan ayahnya, dia mengatakan, tok tok tok, pintu dibuka. Ada siapa? Saya, anakmu. Baik. Apakah Anda masuk kepada menemui saya untuk urusan keluarga kita atau urusan orang banyak, urusan bangsa, urusan untuk rakyat banyak? Katanya adalah untuk apa namanya? Untuk rakyat banyak, untuk apa? Untuk urusan tertentu, umpama untuk tertentu. Baik, kemudian kalau untuk urusan tertentu, maka saya akan matikan dahulu lampu yang kita pakai dari listrik negara. Allahu Akbar. Adakah pemimpin seperti itu hari ini, Pak? Adakah penerus Umar bin Abdul Aziz? Masih adakah cucu daripada penerus daripada Abu Ubaidah bin Jarrah Umar bin Khattab? Kayaknya satu di antara yang ada. Apa? Mungkin di antara 1 juta mungkin ada satu barangkali, Pak ya. Dulu ini ada kisah itu rektor di tempat saya di ITS di Surabaya itu. Waktu saya baru masuk itu ada seorang rektor yang istrinya pun nggak boleh naik mobil dinasnya. Kalau ada kelebihan uang bensin dikembalikan. Masya Allah, Masya Allah. Kelebihan uang bensin dibalikan lagi. Iya, iya, iya. Itu jadi bagian dari benih kemana-mana, kalau kemana-mana nganterin istrinya pakai Vespa jeleknya itu. Dia pakai Vespa jelek. Iya, kendaraan pribadinya itu. Kalau kendaraan dinasnya mobilnya Volvo, itu istrinya nggak boleh, meskipun cuman sekedar nebeng ke pasar misalkan. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Kita butuh orang-orang seperti itu, Pak. Kita butuh orang-orang seperti itu, yang bukan hanya pencitraan, dan itu langka di zaman ke zaman. Anaknya sendiri tidak terima di ITS. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah perbanyak orang-orang seperti itu, dan Allah beri mereka keikhlasan di dalam berbuat, ya, tidak hanya sebagai pencitraan, tapi benar-benar memberikan tauladan kepada banyak manusia. Itu yang kita inginkan. Tapi ya, kita sambungkan dengan ayat ini bahwasanya ternyata walaupun secara umum otoritas itu membawa kepada kemegahan sebagaimana Fir'aun dengan kaumnya, namun di sana juga masih ada 1, 3, 7, 10 orang-orang yang baik dan mulia. Masih ada dari masa ke masa. Walaupun mereka sedikit, Pak. Walaupun mereka sedikit, tetapi yang sedikit itu sudah cukup bagi kita untuk jadikan tauladan bagi generasi muda Islam, agar ternyata masih ada orang baik di muka bumi ini. Jangan khawatir, Pak. Jangan khawatir. Kalau Bapak masih melihat hingar-bingar hiruk pikuk politik di Indonesia kan sakit kepala kita, maka jangan khawatir. Di sana masih ada orang-orang yang baik, insya Allah. Ya. Walaupun kualitas tidak sama seperti mereka pendahulu kita, tapi masih ada mereka memiliki nilai kebaikan. Ya. Itu jarang. Seperti yang Bapak Ari tadi benar. Jarang orang seperti itu. Yang ada adalah kalau ada weekend, nah itu biasanya plat-plat merah parkir di tempat-tempat ini kan, Pak, tempat wisata, ya kan? Plat merah ini gimana nih? Apakah mereka dinas di tempat wisata? Ini kan tidak benar, tidak jujur. Harusnya harta umum mesti digunakan untuk kebutuhan umum dan tidak boleh dipakai untuk manfaat pribadi. Nah, kita lanjutkan ayatnya. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, wa na'matin, ya. Jadi jannatin wa uyun adalah taman-taman, mata air itu sebuah kemegahan di masa dulu, Pak. Di masa dulu itu sebuah kemegahan, taman-taman hijau. Apalagi kalau di daerah-daerah yang gersang, itu taman hijau sebuah kebanggaan. Contoh di Qatar sekarang. Qatar kan ada penghijauan. Itu dia apa, Pak? Penghijauan yang dipaksakan. Sebenarnya dia tanahnya tidak hijau. Beda kalau di Indonesia. Di Indonesia sudah dibakar kena api, setelah itu hijau lagi. Ya kan? Hutan terbakar, lama-lama hijau deh. Itu beda. Nah, ini sebuah kebanggaan bagi mereka. Kemudian wazuru'in wa maqamin karim, kebun-kebun dan tempat-tempat yang indah. Tempat-tempat adalah para raja beristirahat dengan keluarganya, dengan orang-orang terdekatnya. Itu hal biasa dari masa dahulu. Kemudian kata Allah dalam ayat 27, wa na'matin kanu fiha fakihin, dan kesenangan-kesenangan yang mereka menikmatinya. Ini kesenangan yang sangat banyak. Maklumlah kalau orang hidup di dalam kerajaan. Baik. Kemudian kata Allah berikutnya, kadzalik wa awrathnaha qauman akharin. Coba perhatikan, Pak. Demikianlah
Dan akhirnya kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain. Ini Pak, bahwasanya benarlah firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kerajaan, kekuasaan itu hanya murni milik Allah. Kata Allah, "Qulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Biyadihil khair, innaka 'ala kulli syai'in qadir." Dalam surah Ali Imran. Sesungguhnya katakanlah Muhammad, hanya milik Allah lah otoritas itu, kekuasaan itu hanya milik Allah. Dia akan memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki dan akan mencabut dari siapa yang dia kehendaki. Allah akan memuliakan siapa yang dia kehendaki dan Allah akan hinakan siapa yang dia kehendaki. Karena semua urusan kebaikan ada di tangannya dan dialah Allah yang maha mampu atas segala sesuatu. Ini Pak, kalau kita lihat di perjalanan masa ke masa ya, dari sejarah hidup umat manusia, ya, peradaban umat manusia, memang kerajaan-kerajaan itu adalah murni milik Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah memberikan izin atau memberikan kekuasaan, diberikan kepada orang-orang yang zalim, kepada orang-orang yang zalim, itu biasanya dalam masa yang tidak lama. Ada orang zalim memerintah, ya ada orang zalim, tapi biasanya pemerintahan tidak lama. Ya, tidak lama. Nah, tapi ingat juga Pak, yang di dalam Islam ya, kita perlu tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memilih terkadang menguasakan pemimpin-pemimpin yang zalim kepada rakyat. Itu tidak jauh adalah sebab daripada ulah perbuatan rakyat itu sendiri. Ini kata kunci, Pak. Jadi pemimpin yang zalim, Allah terkadang utus, Allah kuasakan kepada suatu bangsa, suatu kaum, suatu masyarakat, itu karena perbuatan kepada kaumnya. Jadi bahasa para ulama adalah kama sebagaimana kalian berbuat, maka kalian akan dipimpin oleh orang yang seperti kalian. Artinya bahasa lainnya adalah pemimpin itu adalah cerminan wajah dari karakteristik rakyat. Jadi kalau rakyatnya baik, biasanya akan memimpin orang yang baik. Ya, masuk akal itu, Pak? Saya kira masuk akal ya. Kenapa? Karena yang jadi pemimpin itu biasanya dari rakyat. Yang menjadi pemimpin biasanya dari rakyat. Yang memilih juga rakyat. Ya, apalagi kalau di demokrasi. Kalau dulu lain hal. Yang memimpin biasanya kan orang-orang ahlu syura, orang-orang beriman, orang berilmu, para ulama, itu yang menentukan pemimpin. Kalau di demokrasi kan lain lagi kan, rakyat. Tapi intinya, kata para ulama, pemimpin itu adalah wajah dari rakyat. Dan para ulama berdalil dengan firman Allah di surat Al-An'am. Allah berfirman, وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Dan demikianlah kami memimpinkan menjadikan pemimpin kepada orang zalim satu dengan yang lainnya disebabkan oleh perbuatan mereka. Jadi kalau kita menemukan Pak pemimpin yang zalim di suatu negara, maka kita lihat cerminan bagaimana rakyatnya. Kalau rakyatnya memang baik, itu mustahil Allah akan bimbingkan orang-orang yang baik. Oleh karenanya dahulu para salaf, mereka kalau bertemu dengan pemimpin yang zalim, apa yang mereka lakukan, Pak? Disuruh rakyat bertobat. Demikian, Pak. Dahulu Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengadu orang-orang kepada beliau dengan kejahatan Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Siapa yang tidak kenal dengan Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi? Yang terkenal dengan safah. Orang-orang pemimpin yang suka menumpahkan darah, ribuan para ulama dibunuh, bahkan para sahabat dibunuh. Siapa yang tidak kenal dengan siapa? Abdullah bin Zubair. Siapa Abdullah bin Zubair, Pak? Cucu daripada Abu Bakar As-Siddiq, anak-anak dari Asma. Abdullah bin Zubair. Siapa yang membunuhnya? Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Siapa yang tidak kenal dengan seorang tabi'in yang mulia, anak muridnya mufassir, anak muridnya Abdullah bin Abbas, seperti Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair, Pak, itu dibunuh oleh siapa? Oleh siapa namanya? Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Dibunuh. Padahal dia muslim dia Hajjaj bin Yusuf, tapi dia haus dengan darah. Ulama dipenjarakan, dibunuh, dibantai. Iya. Kenapa demikian? Itu adalah sebagai ujian. Ketika orang-orang mengadu kepada Hajjaj bin Yusuf, kepada Hasan Al-Basri, wahai Hasan, bagaimana nih pemimpin orang seperti ini? Layak tidak kita memberontak? Apa kata Hasan? Jangan kalian memberontak. Jangan kalian memberontak. Kenapa? Karena tidaklah suatu kaum dipimpin oleh kaum seorang yang zalim kecuali karena sebab perbuatan rakyat itu. Maka dari itu bertobatlah kalian kepada Allah. Coba lihat, Pak. Ini saya jujur, Pak. Kajian seperti ini tidak ditemukan kecuali oleh orang-orang Ahlussunnah. Iya, adapun kalau kita lihat di kajian-kajian lain itu bahasanya lain, Pak. Justru kita diajarkan memberontak. Tidak.
Agama kita mengajarkan agar kita apa? Agar kita senantiasa bertobat kepada Allah, kemudian menaati pemimpin selama tidak aturannya tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau dia salah, tidak boleh taat. Kata Nabi SAW, la ta'ata, innama ta'ata fi ma'ruf. Ketaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf. Tapi dalam hal yang batil, tidak boleh taat kepada pemimpin. Namun dinasihati. Ingat, nasihati tidak boleh dengan cara pedas. Tidak boleh pula dengan cara mudhaharat. Mudhaharat artinya kayak demo dan semisalnya. Ini tidak boleh. Ada orang Pak yang terlalu benci kepada pemimpin dan dia lupa dengan apa, dengan aturan agama, sehingga yang dilakukan apa Pak? Yang dilakukan adalah dia apa, melakukan kekerasan, mencari apa namanya, membuka aib-aib pemimpin yang itu bisa membuat kericuhan. Bahkan sampai-sampai untuk aturan negara pun tidak satu pun yang ditaati. Kalau saya di lalu lintas katanya, maka saya lampu merah justru saya terobos. Saya tidak mau pakai helm. Kenapa Pak? Karena ini kan aturan negara saya tidak mau taati. Boleh apa tidak? Tidak boleh Pak. Harus kita taati selama dalam yang ma'ruf. Masalah lampu lintas, masalah pakai helm atau tidak, itu kan yang ma'ruf tuh. Ma'ruf untuk kemaslahatan Anda, kemaslahatan kita, kemaslahatan. Kenapa tidak taati? Tapi kecuali kalau umpama pemimpin tersebut menyuruh kita, ayo kalian dugem, kalian minum halal, minum apa khamar, ya tidak boleh taat, haram hukumnya taat. Ya, baik. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala di sini, dan kami wariskan kerajaan itu kepada kenikmatan itu kepada siapa? Kepada kaum yang lain, kepada kaum yang lain, yakni orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka lah yang akan mewarisi bumi ini. Kata Allah Subhanahu Wa Taala di surah Ali Imran, di surat Al-Anbiya, wa kadzalika yurithu min ibadina as-salihin. Demikianlah kami mewariskan negeri-negeri, wilayah-wilayah, kekuasaan-kekuasaan kepada hamba-hamba kami yang saleh. Nah, baik. Demikianlah Pak. Untuk kekuasaan dunia ini semuanya tidak ada yang stagnan di suatu keadaan. Semuanya akan berganti wajah. Baik dalam waktu lambat ataupun dalam waktu yang cepat. Iya, inilah dunia berganti. Ibarat kata pepatah, kondisi hidup itu ibarat roda pedati, sekali di atas, sekali di bawah. Ini kehidupan. Iya. Dan kita tahu bahwasanya kerajaan-kerajaan itu, semua kekuasaan-kekuasaan yang sudah dikuasai oleh orang zalim, tidak satu pun yang tersisa kecuali hanya nama dan bekas. Iya. Bahkan sumur-sumur yang mereka huni dahulu, yang mereka banggakan, ya, itu sudah ditinggalkan dan tidak ada lagi penghuninya. Ada ayat yang bagus Pak, yang menarik tentang hal ini di surat Al-Hajj ayat yang ke-45. Bisa dibantu baca Pak Hari? Surat Al-Hajj ayat 45. Ya, ini cocok sekali dengan ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, bisa ditemukan Pak Hari? Surat Al-Hajj ayat 45. Surat Al-Hajj itu di halaman berapa Ustaz? Atau ayat surat keberapa? Surat 22 Pak. Al-Hajj. Surat 22. Iya, surat Al-Hajj ayat 45. Ini cocok sekali dengan ayat ini. Nyambung dia. 45 ya. Sinkron ya, nyambung. Coba baca Pak, ayat 45. Ayat 45 saja. 45, ayat 45. 45. Pakai ayyin. Nah. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ka'ayyim min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fa hiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rim ma'at talati wa qasrim masyid. Bagus, Masya Allah. Ada terjemahan ya Pak? Ada Ustaz. Ada, coba dibaca. Maka betapa banyak negeri yang telah kami binasakan karena penduduknya dalam keadaan zalim, sehingga runtuh bangunan-bangunannya, dan betapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi tidak ada penghuninya. Masya Allah, terang sekali ya Pak? Terang apa tidak? Iya, terang sekali. Betapa banyak bangunan-bangunan yang dulu indah, sumur-sumur yang mereka ramaikan di pagi dan petang hari, ya. Semua itu sekarang sudah sepi, tidak ada penghuni. Allahu Akbar. Dan inilah kehidupan kita, Pak. Sekarang coba Pak, kalau kita bayangkan kita yang hadir nih, coba bayangkan sebentar 100 tahun ke depan. Kira-kira apa yang akan terjadi di muka bumi ini, Pak? 100 tahun dari sekarang. Ini kan Pak Ari, berapa usia Bapak sekarang?
Ada 30 ada sekarang, Pak? Saya seperti 30-an Ustaz ya. Sudah, Pak? Modalnya kayak 30 nampaknya gitu kan. Baik, coba dari usia sekarang saya udah 31 usia saya sekarang, atau mungkin dekat 32. Dari usia sekarang 100 tahun ke depan apa yang akan terjadi, Pak? Itu akan kita iya, nggak tahu sudah pasti, tapi paling tidak pasti kita membayangkan akan terjadi perubahan yang sangat dahsyat. Ini rumah yang kita huni 100 tahun ke depan belum tahu seperti ini, Pak. Iya, bangunan-bangunan yang mega. Bahkan orang-orang yang kita temukan sekarang saya yakin itu rata-rata dan mayoritas itu sudah ada di bawah tanah. Dan kita yang hidup meneruskan kehidupan di tanah ini, di muka bumi ini, adalah orang-orang yang tidak pernah kita lihat wajahnya sebelumnya. Allah begitu. Inilah kehidupan. Semuanya akan berganti cepat. Oleh karenanya, kita hidup di negeri perantauan. Baik itu perantauan di negeri orang, ataupun perantau yang sejatinya. Merantau dari kampung kita akhirat ke dunia, maka kita mesti berbekal. Kita mesti berbekal untuk hari pertemuan yang pasti. Nah, baik. Kemudian kita lanjutkan ayat berikutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fama bakat 'alaihimus sama' wal ardu wa ma kanu munzarin." Dan maka langit pun dan bumi tidak menangisi mereka dan mereka pun tidak diberi tangguh. Allahu Akbar. Apa maksud ayat ini, Pak? Ini kayaknya ayat menarik sekali ini ya. Bumi dan langit tidak menangisi kepergian mereka dan mereka pun tidak diberi tangguh. Yakni Fir'aun dan bala tentaranya yang penuh dengan kekejaman, kezaliman. Ketika dia mati, maka langit dan bumi tidak menangis kepada kepergian mereka. Apa maksud ayat ini, Pak? Mari kita lihat penjelasan dari para ulama tafsir. Disebutkan oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsir beliau Ma'alimut Tanzil, Ibnu Katsir juga ya, Ibnu Katsir. Kita lihat tafsiran daripada Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kata beliau, "Fama bakat alaihimus sama' wal ard ay lam takun lahum a'malun salihah tus'idu fi abwabis sama' fatabaqi ala faqdihim." Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, maksud ayat ini adalah langit dan bumi tidak menangisi kepergian mereka, yaitu mereka tidak memiliki amal saleh yang pernah mereka lakukan selama hidup di dunia, sehingga amal saleh itu naik ke langit dan langit tidak menangis dengan kepergiannya. Jadi artinya apa, Pak? Seseorang yang tidak melakukan amal saleh, maka tidak ada pintu langit terketuk dengan sesuatu yang bisa dia ketuk berupa amal saleh. Karena yang namanya amal saleh, Pak, yang namanya amal saleh itu naik ke mana, Pak? Ke langit. Jadi, dan saya berharap, Pak, semua amal saleh yang kita lakukan, baik itu berupa zikir, ucapan yang baik, dakwah, perkataan yang ma'ruf, mencegah dari kemungkaran, pengajaran ilmu agama, mengajak orang kepada kebaikan, ini semua amal saleh. Semua yang kita lakukan ini akan naik kepada Allah SWT. Apa dalilnya, Pak? Dalilnya adalah firman Allah di surat Fatir. Allah berfirman, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salihu yarfa'u." Hanya kepada Allah naik ucapan-ucapan yang baik dan amal saleh terus menuju kepadanya. Ya, dan itu dengan adanya pelaporan ya dari para malaikat sebagaimana datang dalam hadis. Artinya langit tidak menangis kenapa, Pak? Karena dia si Firaun dan konco-konconya, orang-orang yang dekat dengan parlemennya, tidak satu pun pernah melakukan amal saleh. Sehingga langit tidak pernah diketuk. Ketika dia mati, langit tidak merasa kehilangan. Wajar kan, Pak? Langit tidak merasa kehilangan. Kemudian apa maksud bumi tidak menangis? Kata Ibnu Katsir rahimahullah, "Wala lahum fil ardi baqa'un abadullaha fiha faqadathum." Artinya di bumi tidak menangis, kenapa? Karena dia tidak pernah sujud kepada Allah di muka bumi. Tidak pernah menyembah Allah, tidak ada tanah, tidak ada tempat satupun yang pernah dia sujud menyembah Allah SWT. Karena Fir'aun dan bala tentaranya adalah orang kafir. Mereka menyembah ruh, menyembah dewa, menyembah apa. Bahkan Fir'aun sendiri mengaku dia sebagai Tuhan. Qala ana rabbukumul a'la. Aku ada Tuhan kalian paling tinggi. Padahal dia mati juga di laut merah. Jadi tidak ada langit bumi yang mereka pernah beribadah sehingga bumi tidak menangis. Tidak merasa kehilangan, Pak. Coba perhatikan, Pak, faedah dari ayat ini, kata para ulama. Ini menunjukkan orang-orang yang saleh, pemahaman sebaliknya dari ini ya, mafhum mukhalafah. Orang-orang yang saleh, yang berbuat baik, yang melakukan kebaikan, ketika dia meninggal dunia, langit dan bumi akan menangis. Allahu Akbar. Baik.
Ada satu riwayat disebutkan oleh Al-Hafidh Abu Ya'la Al-Musili rahimahullah dalam musnad beliau dari sahabat Anas bin Malik. Hadis ini, Pak, sebagian para ulama memandang hasan gharib. Hadis ini disebutkan oleh Al-Bazzar dalam musnad beliau juga. Dari sahabat Anas bin Malik, Nabi SAW mengatakan, "Ma min abadin illa walahu fis sama'i baban." Tidaklah ada seorang hamba kecuali dia di langit itu memiliki dua pintu. Karena langit berpintu ya, Pak. Langit yang kita lihat megah, bangunannya begitu cantik, tidak ada cacat, tidak ada lubang yang ini, Pak. Tapi ketahuilah langit itu berpintu-pintu. Apa yang di mana kita tahu berpintu, Pak? Karena nampak pintunya. Kita tahu melalui wahyu. Allah berfirman, "Wa futihatis sama'u fakanat abwaba." Dan ketika langit dibuka, ternyata langit itu memiliki pintu-pintu yang banyak. Ya, memiliki apa? Pintu-pintu yang banyak. Banyak dalil menunjukkan langit berpintu. Taib. Tidaklah ada seorang hamba kecuali dia memiliki dua pintu di langit. Pintu yang pertama adalah babun yakhruju minhu rizquhu. Pintu yang pertama adalah di mana tempat keluarnya rezekinya dari arah pintu itu. Ini dalil menunjukkan rezeki manusia di langit. Bapak dapat rezeki sekarang di sini, Pak. Itu adalah jatah dari langit. Sudah tertulis dari sananya. Iya, bisa kita merantau walaupun membawa nasib ya Pak Satria ya. Membawa nasib ke rantau orang ketika keberuntungan belum berpihak kepada kita di tanah air kita sendiri, maka kita mesti membawa nasib ke negeri orang. Ketahuilah, ini sudah tercatat di sananya. Allah mencatat rezeki kita di langit. Dan pintu pertama kata Nabi SAW adalah pintu keluarnya rezeki. Wababun yadkhulu minhu amalu wa kalamu. Dan pintu yang kedua adalah pintu tempat masuknya atau naiknya amal-amal perbuatan, ucapan-ucapan yang baik dan amal saleh yang dia lakukan. Jadi ada vertikal dan horizontal, Pak. Satu turun, yang satu naik. Satu turun untuk bekal berupa rezeki dari Allah SWT. Yang satu naik, balasan dari rezeki tadi. Itu berupa syukur. Orang yang kalau sudah punya rezeki, maka dia melakukan ibadah, maka naik semua amal ibadah itu. Dan ini, Pak, adalah keutamaan yang tidak diperoleh kecuali bagi seorang muslim. Kecuali bagi seorang muslim. Kemudian kata Nabi SAW, "Fa'idha mata faqadahu wa bakaya." Kalau, jadi pintu yang dua langit tadi, Pak, Bapak punya pintu, saya punya pintu. Semua kita punya pintu orang muslim. Maka kata Nabi SAW, apabila seorang hamba tadi mati, meninggal dunia, maka dua pintu tadi di langit akan menangis. Dua pintu lagi tadi di langit dia akan menangis. Kemudian, watala hadhil ayat, kemudian Nabi membaca ayat ini, "Fama bakat alaihimus sama'u wal ardh." Maka langit dan bumi tidak menangis tidak menangis akan kepergian mereka. Maksudnya orang-orang kafir hal itu tidak diperoleh oleh mereka. Ini karena kehidupan ini, Pak, tipe manusia di muka bumi ini hanya itu dua saja, tidak ada lain yang ketiganya. Orang di muka bumi ini, Pak, kalau tidak masuk ke wilayah orang baik, orang saleh, maka pasti dia akan tercepur kepada orang yang buruk dan taleh. Itu kehidupan ini. Bapak bisa perhatikan di lingkungan kita. Nah, kalau kita ingin baik, ya, keinginan baik, maka langit dan bumi akan merasa kehilangan ketika tiada. Ya, walaupun hidup sekali, Pak, tapi kita berharap hiduplah yang berarti. Ketika kita meninggal dunia, ketika kita lahir ke dunia ini, disaksikan oleh banyak orang-orang terdekat kita, terutama keluarga kita. Di saat kita lahir menangis, orang tua kita, keluarga kita tersenyum dan tertawa semeringah. Kenapa, Pak? Kedatangan seorang anggota baru. Dan jadikan momen itu kan momen pertama, Pak, momen hadir. Dan jangan jadikan momen ini sama dengan momen Anda pergi. Artinya apa? Ketika lahir ke orang-orang sekitar kita ketawa teriak, ketawa bahagia, usahakan ketika kita mati kebalikannya. Kita yang bahagia dan orang-orang di sekitar kita menangis. Itu harusnya, Pak. Ya, itu harusnya. Jangan sampai kita meninggal dunia, tapi justru kita menderita, orang-orang di sekitar kita bahagia. Ada enggak, Pak, gitu, Pak? Mati si fulan, senangnya, alhamdulillah mati juga si fulan. Ada enggak, Pak? Ada, Pak. Ada seperti itu. Bahkan ada satu hadis yang bagus. Iya, hadis ini saya sebutkan dalam buku Selamat Datang Kematian. Yang mudah-mudahan nanti kalau bisa sampai ke Qatar, buku ini kita bagikan secara gratis kepada Bapak, insya Allah. Ini saya sebutkan di sini. Ada satu hadis dalam Sahih Al-Imam Bukhari, hadis sahih, dari seorang sahabat yang bernama Abu Qatadah bin Rabi'i Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, ini kisah sahabat menceritakan suatu keadaan suatu kali. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murra alaihi bi janazatin. Suatu kali
Nabi SAW pernah lewat di hadapan beliau jenazah seorang lelaki yang dibawa. Jadi, sebentar. Jadi, jenazah tadi dibawa di hadapan Nabi SAW, maka Nabi SAW berkata, mustarihun wa mustarahum minhu. Tadi kan Pak, ini hadis ini menarik sekali, cocok dengan bahasan kita. Kata Nabi SAW, jenazah tadi yang lewat tadi, ini jenazah ini kalau dia tidak beristirahat, kalau tidak orang-orang lain istirahat daripadanya. Kemudian sahabat bertanya, takjub. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mal mustarih wa mal mustarah minhu. Apa maksud orang mustarih dan mustarah? Apa maksudnya orang istirahat atau orang yang diistirahatkan? Ya, kata beliau adalah al-abdu al-mu'minu yastarihu min nasabid dunya wa adaha ila rahmatillah. Kata Nabi SAW, seorang hamba yang beriman, hamba saleh yang beriman, dia akan istirahat dari kelelahan dan kesulitan ujian dunia menuju rahmat Allah. Jadi orang beriman, Mbak, kalau dia meninggal dunia, maka dia sedang menuju rahmat Allah, beristirahat dari apa, Pak? Dari kesulitan, ujian, musibah, kekhawatiran yang ada di muka bumi ini. Kita kan dunia ini diuji kan, Pak? Tidak ada yang tidak diuji di antara kita. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, al-mihanu, apa? Mihanu zaman la tanqadhi wa sururuhu ya'tika kal a'yadi. Ujian hidup ini, Pak, cobaan hidup ini tidak pernah putus-putus. Terus berganti, kadang berganti wajah aja. Iya, namun ujian tetap ada. Iya. Adapun senangnya kehidupan, ya'tika kal a'yadi. Datangnya sekali-sekali sebagaimana datangnya Idul Adha dan Lebaran Idul Fitri. Benar tidak, Pak? Benar, saya kira ini benar. Ujian hidup. Orang beriman ketika dia meninggal dunia, maka dia istirahat. Daripada apa? Daripada keletihan dunia. Ini disebut dengan al-mustarih. Itu orang beriman. Adapun wal mustarahu minhu, apa kata Nabi? Wal abdul fajir yastarihu minhu al-ibad wal bilad wasyajar wad dawab. Adapun hamba yang maksiat, hamba yang ahli maksiat, seorang yang pecandu maksiat, orang-orang yang bejat, orang-orang yang bobrok akhlak dan perangainya, keimanannya, maka kata Nabi SAW, sesungguhnya orang lain, negeri-negeri, pohon-pohon, bahkan binatang ternak merasa istirahat dengan kepergiannya. Allahu Akbar. Nah, tipe orang kedua ini, Pak, inilah yang dimaksud oleh ayat tadi. Fama bakat alaihimus sama wal ard. Tidak akan nangis langit dan bumi dengan kepergian. Merasa justru masa bahagia. Kenapa? Tidak ada lagi orang berbuat jelek di muka bumi. Ya. Adapun orang yang hamba yang saleh, mereka akan ditangisi oleh langit dan bumi, dan mereka adalah orang-orang yang dirindukan oleh oleh makhluk. Dirindukan apa? Oleh makhluk. Baik. Dalam riwayat lain disebutkan oleh Nabi SAW, innahuma la yubkiyani alal kafir. Sesungguhnya langit dan bumi tidak akan menangis terhadap perginya orang-orang kafir. Jadi orang kafir, Pak, ketika dia mati, boleh jadi matinya dalam keadaan senyum. Ada orang kafir mati tersenyum? Barangkali ada. Barangkali ada. Dan jangan dianggap itu mati baik, tidak. Karena husnul khatimah tidak dihitung dengan senyum atau tidak senyumnya. Husnul khatimah itu perkara gaib. Dan tidak bisa dihitung, diklaim, oh fulan husnul khatimah. Tidak ada. Yang ada adalah harapan. Mudah-mudahan fulan husnul khatimah. Dan kata husnul khatimah tidak diberikan kecuali kepada muslim. Jangan anggap pula orang Nasrani walaupun dia baik, orang Yahudi mati walaupun dia baik, orang Tionghoa yang kafir, penyembah api, mati terus disangka, oh dia mati mudah-mudahan. Tidak ada itu, Pak. Dalam akidah Islam tidak dipakai itu. Tidak berlaku. Karena Nabi sudah katakan, langit dan bumi tidak menangis terhadap kematian orang-orang kafir. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang mana, Pak? Termasuk orang yang beristirahat dari kelelahan dunia ketika ajal menjemput kita. Dan ini sebenarnya salah satu motivasi saya menulis buku ini, Marhaban bil Maut, selamat datang kematian. Apa tujuannya, Pak? Mudah-mudahan sebagai bekal agar kita tahu bagaimana cara bahagia menyikapi kematian. Kenapa? Karena mati adalah satu tamu yang pasti, yang kita tidak ada memiliki jalan lari, mau tak mau pasti kita akan temui. Itulah kematian. Baik. Kemudian berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad najjayna bani Israil minal adzabil muhin." Dan sungguh kami telah selamatkan Bani Israel dari azab yang menghinakan. Min Fir'aun, dari Fir'aun. Jadi Fir'aun, Mbak, itu adalah azab.
azab di masanya. Kenapa Pak? Karena dia perbuatannya bejat sekali. Di antara ujian yang paling berat kata Allah dalam Al-Baqarah adalah walaqad najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab. Sungguh kami telah menyelamatkan kalian dari Firaun yang dia sudah mau melakukan penganiayaan yang sangat berat. Apa penganiayaan Pak yang Allah sebut? Yudzabbihuna abna'akum. Mereka menyembelih anak-anak bayi kalian yang laki-laki. Jadi seluruh laki-laki, anak-anak bayi yang lahir, krek, potong. Al-Gojul siap menunggu depan rumah. Wa yastahyuna nisa'ahum. Adapun perempuan-perempuan, anak-anak wanita kita dibiarkan besar hidup. Untuk apa, Pak? Untuk menjadi pelayan, pledoi, untuk menjadi pemuas nafsu, dan untuk menjadi budak-budak mereka. Kalau yang cantik dijadikan sebagai apa? Tempat pemuas nafsu sang mata keranjang di masa itu. Waliyadzubillah. Ini berat apa tidak? Berat. Karena yang menetapkan qarar, aturan siapa? Penguasa. Kalau penguasa sudah menetapkan, tidak ada rakyat, sudah ciut, sudah. Nah, itu yang diterapkan oleh apa? Kata Allah, wa fi dzalikum bala'um min rabbikum adzim. Sungguh hal yang demikian adalah musibah, ujian besar yang Allah tetapkan kepada kalian dari Rabb kalian. Coba, ini ujian berat, Pak. Makanya Allah mengatakan minal azabil muhin, itu sebuah azab yang menghinakan dari Firaun. Kenapa? Karena Firaun adalah sang diktator yang paling bejat yang pernah ada di muka bumi ini. Iblis saja, Pak, gurunya Firaun geleng-geleng kepala boleh bisa jadi. Iblis, gurunya Fir'aun, geleng-geleng kepala kepada Fir'aun. Ini memang muridku yang paling paten. Iya. Kenapa gitu, Pak? Karena iblis paling bejat, Pak. Dia tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Pernah tidak iblis mengaku sebagai Tuhan? Tidak. Iblis tahu Tuhannya adalah Allah. Maka ketika iblis meminta kepada Allah, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, karena engkau telah sesatkan aku, tolong aku diberi tangguh sampai hari kiamat. Jangan aku mati-mati. Jadi iblis tidak mati. Yang mati itu mungkin anak buahnya. Iblis mengatakan apa? Rabbi, wahai Rabbku, yang telah menciptakan aku. Tahu tuh iblis bahwasanya Rabbnya adalah Allah. Beda Fir'aun, Pak. Fir'aun kata Allah dan surah Naziat apa? Qala ana rabbukumul a'la. Aku ini adalah Tuhan kalian. Mana yang hebat, Pak? Guru apa murid? Mana yang lebih mana yang lebih paten? Guru apa murid? Ini yang lebih durhaka adalah murid. Yang lebih berhasil adalah murid. Jadi Fir'aun adalah murid iblis yang paling paten. Yang paling paten sampai-sampai dia melangkahi kemampuan gurunya. Melangkahi kedurhakaan gurunya. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, innahu kana 'aliyan minal musrifin. Sungguh dia dahulu adalah orang yang selalu berlebihan. Selalu 'aliyan minal musrifin, termasuk orang yang terlalu berlebihan di dalam apa? Kedurhakaan. Jadi Fir'aun adalah orang yang paling bejat di dalam kedurhakaan. Durhaka kepada Allah sampai mengaku sebagai Tuhan, durhaka kepada Nabi Musa sampai ingin membunuh Nabi Musa, dan bejat terhadap Bani Israel yang beriman. Bani Israel yang beriman. Kalau Fir'aunnya di masa itu, di masa Nabi Musa adalah Fir'aun, di masa Nabi ada pula Fir'aun, Pak. Siapa Fir'aun di masa Nabi? Ada yang tahu siapa Fir'aun di masa Nabi? Sampai Nabi mengatakan Fir'aunu hadhil ummah hadha. Fir'aunnya umat ini adalah ini. Siapa itu, Pak? Abu Jahal. Abu Jahal, Pak. Abu Jahal itu disebut oleh Nabi, disifati Nabi Fir'aun wa hadhil ummah Abu Jahal. Fir'aunnya umat ini Abu Jahal. Kenapa, Pak? Karena paling bejat di dalam apa? Di dalam memburu Nabi, di dalam kedurhakaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian berikutnya kata Allah, walaqad ikhtarnahum ala ilmin alal alamin. Sungguh kami telah memilih mereka. Siapa, Pak? Siapa yang dipilih oleh Allah SWT? Yaitu Bani Israel yang beriman. Bani Israel yang beriman ala ilmin, yaitu dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, alal alamin, di atas seluruh alam. Alam di sini maksudnya, Pak, di masa itu. Jadi Bani Israel adalah generasi yang Allah muliakan di masa itu. Bukan maksudnya seluruh bangsa Bani Israel terbaik, tidak. Karena yang terbaik di umat ini, di seluruh generasi adalah umat Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Sungguh kalian adalah umat terbaik. Jadi yang dimaksud Bani Israel terbaik di seluruh alam, maksudnya apa, Pak? Di masa itu. Jadi seluruh manusia yang pernah ada di masa itu, Bani Israel adalah orang yang paling mulia, yang Allah angkat derajat mereka. Ini nikmat untuk Bani Israel. Tapi terkadang Bani Israel, mereka orang yang ngeyel dan tidak ada apa? Dan tidak menghargai karunia itu. Baik. Baik. Berapa ayat baru, Pak? 1, 2. Masih sedikit ya? Atau mungkin bahasanya kepanjangan. Baik, kita sampaikan sedikit lagi ke bawah.
agar nanti bahasanya baru, Pak, bahasan baru. Ini masih berkaitan dengan Bani Israel. Kemudian kata Allah SWT, wa atainahum minal ayati ma fihi bala'um mubin, dan kami telah memberi kepada mereka tanda-tanda kebesaran ayat-ayat yang itu merupakan ujian bagi mereka. Ujian bagi ujian bagi mereka. Yani kata para ulama yang dimaksud dengan ujian itu adalah ni'matun bayyinatun min falakil bahr. Jadi Bani Israel diuji oleh Allah SWT. Ujian apa, Pak? Ujian kesulitan dan ujian kelapangan. Ujian kesulitan apa, Pak? Ya berupa kesulitan dengan azab aturan-aturan Firaun yang begitu keras, ya. Adapun kelapangan apa? Di saat telah masa sulit, ketika dia ketika Bani Israel telah tidak ada jalan lagi kecuali di lautan, maka Allah beri kelapangan. Apa kelapangannya, Pak? Yaitu Nabi Musa memukulkan tongkat sehingga terbukalah jalan yang besar di tengah lautan dan mereka selamat sampai ke seberang lautan. Adapun Fir'aun dan bala tentara ditenggelamkan. Jadi ini nikmat atau tidak nikmat? Allah mengatakan ini sebagai ujian untuk kalian agar kalian bersyukur. Tapi setelah itu apa yang dilakukan Bani Israel? Mereka tetap di atas mengolok-olok agama sampai sekarang. Baik. Kemudian kata Allah SWT, inna haula'i layakulun. Sesungguhnya mereka berkata. Siapa mereka di sini, Pak? Maksudnya adalah ini kembali kepada orang musyrik Mekah. Jadi ciri kisah ini, Pak, disebutkan kepada orang-orang musyrik Mekah agar jadi pelajaran bagi mereka. Tapi justru tidak. Hal itu membuat mereka semakin lari daripada agama Allah. Apa kata mereka? Justru mereka orang-orang musyrik Makkah, musyriki Makkah yaqulun, mereka berkata. Apa yang dikatakan musyrik Makkah? Ya, kata mereka adalah in hiya illa mautatunal ula wa ma nahnu bimusyarin. Ya, hidup di dunia ini tidak ada kecuali kehidupan yang ini aja. Ya, dan kami tidak akan dibangkitkan. Kami tidak akan dibangkitkan. Artinya apa, Pak? Kehidupan yang sekarang ini menurut mereka ini adalah kehidupan pertama sekaligus terakhir. Tidak ada lagi kehidupan setelah itu. Kalau sudah mati dalam kubur, selesai cerita. Ini keyakinan siapa, Pak? Keyakinan orang-orang kafir dari musyrik jahiliyah, dan ini banyak diyakini oleh manusia sampai hari ini. Keyakinan ini dari iblis terus diwariskan oleh syaitan-syaitan bala tentaranya sampai dimiliki oleh banyak orang hari ini. Kenapa banyak orang kafir, Pak? Karena mereka tidak percaya dengan adanya al-ahya'u ba'dal kubur, yaitu hidup setelah kematian, setelah alam kubur. Mereka tidak percaya itu. Tidak ada hari berbangkit. Kenapa? Kalau diyakini hari berbangkit ada setelah kematian, udah repot ini gimana? Menebus dosa-dosa dan kezaliman, korupsi sekian triliun, ya, cuci uang, cuci ini, cuci itu, beragam kemaksiatan mereka lakukan. Ini siapa bertanggung jawaban? Nyawa orang lawan bisa jadi kawan bisa jadi lawan. Siapa bertanggung jawaban itu? Iya, ini berat, Pak, hukumnya sana. Mereka tidak adapun orang muslim tidak, mereka beriman dengan Malik Yaumiddin, hari pembalasan, dialah Allah penguasanya. Jadi makanya kita, Pak, hidup kita sebagai muslim kayak penjara. Iya kan, Pak? Kayak di penjara. Mau langkah, dua langkah, lihat, tengok kiri kanan dulu. Ini boleh apa tidak? Kalau nggak boleh, ya sudah turut ke belakang. Gitu orang muslim. Kenapa? Mereka melihat rambu-rambu. Jangan-jangan ini lampunya lampu merah. Kalau merah, berhenti, jangan terus. Ya, kenapa, Pak? Mereka yakin ada hari pembalasan. Bisa jadi kita memasukkan tanda tangan hari ini di muka bumi, Pak. Dengan otoritas yang kita punya, tidak diketahui oleh siapapun. Ya, tidak terbidik oleh hukum. Tapi ketahuilah, di meja hijau Allah tidak akan lepas, Pak. Tidak akan lepas. Berapa banyak kezaliman demi kezaliman yang tidak termakan oleh hukum di muka bumi ini, tapi semua itu akan diselesaikan di sana. Di mana, Pak? Di sana. Jadi, oleh karenanya kalau ada ketemuan sekarang lebih baik dibersihkan sebelum datang hari pembalasan. Kenapa? Karena sakitnya di situ. Sakitnya di mana, Pak? Sakitnya di situ. Baik, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa'tu bi abaina in kuntum shadiqin." Ini ngeyel mereka. "Oh Muhammad, kalau benar engkau mengatakan ada hari berbangkit setelah kematian ini, coba datangkan orang tua kami." Ini sama kayak di surat kemarin apa? Surat Al-Jathiyah ya. Fa'tu bi abaina in kuntum shadiqin. Datangkan ayah kami kalau engkau jujur, kalau engkau benar. Mana ayah kami? Ayah kami lah mana? Nenek moyang kami, kakek kami, udah banyak orang-orang hebat kami sudah banyak yang mati. Coba bangkitkan satu aja deh. Agar kami percaya, oh ternyata memang ini. Ini olok-olok. Ini adalah olok-olok. Kemudian kata Allah SWT, ahum khairun am qaumu tubba. Apakah mereka yang lebih baik ataukah kaum tubba? Ya, walladzina min qablihim, dan orang-orang sebelum mereka. Ahlaknahum, kami sudah binasakan mereka. Innahum kanu mujrimin, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berbuat dosa. Siapa tubba, Pak? Ada yang tahu?
Man hum qaumu Tubba? Siapa Tubba di sini? Apakah orang Arab jahiliyah lebih baik ataukah kaum Tubba? Siapa Tubba, Pak? Ada yang pernah ada dengan Tubba? Hmm? Baik, kita lihat tafsir. Menurut Imam Al-Baghawi rahimahullah dan yang lainnya, kaum Tubba, ya, yang dimaksud dengan Tubba, Tubba ini adalah kata beliau, sebentar. Baik, kata Allah SWT, apakah mereka yang lebih baik, maksudnya lebih baik, apakah mereka lebih kuat, lebih hebat, lebih banyak pengikutnya dibanding kaum Tubba? Siapa itu Tubba? Ini menarik ini. Kata Al-Baghawi adalah, beliau menukilkan perkataan seorang tabi'in yang bernama Qatadah. Qatadah Ibnu Da'am As-Sadusi, ini seorang tabi'in yang ahli mufassir yang belajar kepada Ibnu Abbas. Qatadah mengatakan, huwa Tubba'un al-Humairi. Jadi maksud Tubba di sini adalah Tubba al-Humairi, yaitu seseorang yang bernama Tubba dari bangsa Himyar dari Yaman. Dari Yaman, dan kisah ini tersebar dulu di sesumbar dibagi orang-orang Arab jahiliyah. Kata ada wa kana sara bil juyush hatta hayyara al hayrah. Dia memiliki pasukan tentara perang yang sangat banyak sampai-sampai menakjubkan sekali kalau dia sudah mengumpulkan angkatan perangnya. Wa bana Samarkand, dan dia membangun negeri Samarkand. Wa kana min mulukil Yaman, dahulu dia adalah seorang raja Yaman. Jadi siapa Tubba, Pak? Tubba adalah namanya Tubba al-Himyari dari negara Yaman. Dia memiliki pasukan bala tentara perang yang sangat banyak, pasukan yang sangat banyak, berarti dia orang hebat nih, orang besar nih. Yang kedua dia adalah mulukul Yaman, dahulu dia penguasa di negara Yaman. Jadi Tubba penguasa di negara Yaman. Kemudian kata rahimahullah, summiya tubba'an likathrati atba'ih. Dia dinamakan dengan Tubba, kenapa? Karena banyaknya pengikut. Jadi Tubba dari kata taba'a. Orangnya adalah tabi'. Karenanya tabi'in disebut tabi'in kenapa? Karena dia mengikut kepada para sahabat. Generasi terbaik kedua setelah para sahabat. Baik. Kemudian dia disebut taba'a karena banyaknya pengikut. Wa kullu wahidin minhuma yusamma tabba'an, dan pengikut-pengikutnya diberi nama dengan tabba'an. Artinya apa? Dilakopkan kepada ini pengikut Tubba ini. Li'annahu yattabi'u sahibah, karena dia mengikuti pengikutnya. Wa kana hadza ya'budun nara fa aslam. Dahulu Tubba ini, Pak, dengan pengikutnya, dia adalah penyembah api. Tubba ini dia penyembah apa, Pak? Penyembah api, berarti musyrik dia. Kemudian setelah itu dia masuk Islam. Fa aslama, dia masuk Islam. Wa da'a qaumahu ilal Islam wa hum Humair. Dan dia setelah masuk Islam dia, Pak, Tubba tadi pemimpin tadi masuk Islam, maka dia mengajak seluruh prajurit perangnya, prajurit pengikutnya untuk masuk ke dalam Islam, yaitu sebuah suku namanya Humair. Suku Humair, itu dari Yaman. Terkenal ini, Pak. Baik. Dan ini biasanya kalau pemimpin sudah masuk Islam, Pak. Kalau pemimpin masuk Islam, itu mudah untuk apa? Mengajak kaum-kaumnya. Wa kana min khabarihi ma dzukira Muhammad bin Ishaq wa ghairu. Kisah tentang Tubba disebutkan oleh apa? Oleh Ibnu Ishaq, Muhammad bin Ishaq dan yang lainnya, oleh ahli sejarah. Baik. Kemudian yang saya ingin tekankan adalah Tubba ini adalah orang hebat ini. Dia orang pengikut banyak, dia pemimpin, tapi dia masuk Islam. Tapi dia masuk Islam. Meskipun demikian dia orang hebat, dia mampu masuk Islam. Apakah Anda lebih baik orang Quraisy daripada Tubba? Kenapa Anda berat untuk masuk Islam? Nah, lebih kurang demikian lah, Pak. Ya, lebih kurang demikian. Dan Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, dari Sahal bin Sa'ad, Nabi SAW mengatakan, la tasubbut tabba'an, jangan kalian mencaci tabba'an, maksudnya Tubba. Jangan kalian mencaci Tubba dan pengikutnya. Kenapa? Mereka masuk Islam. Ya, fa innahu kana qad aslam. Sungguh Tubba itu sudah masuk Islam. Walaupun dia dulu penyembah api, tapi masuk Islam. Inilah orang-orang cerdas, Pak, orang-orang hebat. Meskipun dia berada di puncak pimpinan, kalau dia ketemu kebenaran, mudah hatinya untuk masuk Islam. Yang sulit masuk Islam itu orang mana, Pak? Orang bodoh-bodoh. Yang akalnya mereka di bawah itu sulit masuk Islam. Tapi kalau orang yang cerdas, Pak, itu justru mudah masuk Islam. Seperti itu, Pak. Baik. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ma adari tabba'un nabiyan kana au ghairi nabi. Aku tidak tahu Tubba ini nabi atau tidak. Para ulama khilaf. Ya. Dan ada mengatakan nabi atau tidak. Adapun Nabi SAW mengatakan dalam sebagian riwayat Abu Hatim dalam tafsirnya, bahwasanya Tubba itu, kata Nabi, saya tidak tahu Tubba ini nabi atau tidak. Nabi atau tidak. Tapi yang jelas menurut Ibnu Ishaq, Muhammad bin Ishaq, beliau adalah seorang raja Yaman, dan beliau adalah pemimpin yang disegani kemudian masuk Islam. Hadza wallahu alam. Ini, Pak,
Sampai ayat ini selesai berarti kisah tentang Fir'aun, kemudian peringatan terhadap Quraisy. Besok akan kita masukkan kepada alinea baru, kepada paragraf baru, yaitu tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat apa yang kita baca, dan siapapun yang mendengar perkataan ini, mudah-mudahan Allah jadikan sebagai ibadah bagi kita yang terus naik ke langit dan tersimpan di mizan hasanat kita. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, lanjutkan ke tilawah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. Kita dengar dari Adinda Muhammad Ikram. Silakan, Ikram. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kam taraku min jannatin wa 'uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. Masya Allah. Jamil. Ahsanta ya Muhammad Ikram. Jazakallahu khairan. Pendengar berikutnya dari Bapak Hari. Silakan Pak Hari. Nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين
كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan Pak Heri. Baik, kita dengar dari Bapak Setia. Fadhal Pak Setia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kam taraku min jannatin wa uyun. Kam taraku min jannatin wa uyunin wa zuru'im wa makamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin kazalika wa awrasnaha qauman akhirin fama bakat alaihimus sama'u wal ard wa ma kanu munzirin. Dhannya baris di atas ya Pak. Wa ma kanu munzirin. وما كانوا منذرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين Walakad ikhtarnahum ala ilmin alal alamin wa atainahum minal ayati ma fihi bala'um mubin Inna haula'i la yaqulun in hiya illa mautatuna al-ula wa ma nahnu bimunsyarin Fa'tu bi ayatina in kuntum shadiqin. Sedikit itu dibaca dengan abaina Pak. Huruf ba bi abaina in kuntum shadiqin. Nah. Fa'tu bi abaina in kuntum shadiqin. Ahum khairun am qaumut
تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. Nah, jamil, Masya Allah. Jazakallah khairan Pak Satria. Kita dengar dari Abu Ikram. Silakan Abu Ikram. Baik, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin kadzalika wa awratnaha qauman akharin fama bakat alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين. Sedikit Abu Ikram pada huruf kalimat ikhtarnahum tanpa waw, dibaca tanpa waw. وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. Nah, jamil, Masya Allah. Jazakallah khairan Abu Ikram atas bacaan yang baik. Kita dengar berikutnya dari Abu Abdul Aziz. Silakan Abu Abdul Aziz. Ayat berapa? Ayat yang ke-25 surat Ad-Dukhan. Halaman? Halamannya berapa ya? Tergantung ini sih, tergantung mushaf. 497. 497 ya Pak, kalau di mushaf ya. Iya. Ayat 25. 25 surat Ad-Dukhan. Nah. Ad-Dukhan surat 44 ya, surat 44. Halaman 97 bukan? 497 ya Pak kalau di mushaf itu ya? Ya, 497. 497 kalau di mushaf yang ada. Yang lainnya dulu pergi dulu menyimak dulu sambil mencari halamannya. Oh gitu, udah habis kayaknya peserta terakhir Abu Abdul Aziz. Masih ada yang lain Pak? Yang belum? Sudah semua ya? Ya Pak Ustaz, nyimak dulu Pak. Sudah semua. Oh sudah semua, baiklah.
Baiklah, insya Allah di kelas besok jamu sambung berbeda. Demikian, semoga bermanfaat teman-teman. Apa yang kita baca, wallahu ta'ala alam. Kalau ada pertanyaan terkait materi bahasan air, kami persilahkan. Nah. Oh ya Ustadz. Nah, silakan. Ya, tadi kan yang mana tadi ya? Munzirin. Ayat ke-29. Kan di situ disebutkan bahwa kanu munzirin, artinya tidak juga diberi tangguh, Ustaz ya. Artinya di situ kan konteksnya orang-orang ini kaumnya Fir'aun ini tidak beri tangguh. Tapi kan kalau istilahnya begini, semua kan kalau sudah ditetapkan memang tidak ada yang diberi tangguh. Maksudnya apakah itu hanya penegasan untuk semuanya atau apa? Atau gimana, Ustaz? Itu aja ya. Baik, ya, yang dimaksud di sini wa makanu munzirin, mereka tidak diberi tangguh. Kalau menurut keterangan daripada Al-Imam Al-Baghawi, kata beliau, ai lam yanzuru hina akhadhahumul adzab li taubatin wala li ghairiha. Yani mereka tidak diberikan masa kalau azab sudah datang, maka tidak diberi mereka kesempatan untuk bertaubat. Taubat sudah ditutup. Ya, taubat sudah ditutup. Oleh karenanya Fir'aun, Pak, Fir'aun ketika dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Laut Merah, jadi laut Nabi Musa alaihissalam, Allah selamatkan dengan Bani Israel sampai di seberang mengarah ke Palestina, dan Fir'aun sedang berada di pertengahan laut dengan bala tentaranya, dengan para pengikutnya. Maka dia melihat tuh air yang jalan yang besar-besar tadi, dia melihat air itu kembali menyatu, sehingga di saat itulah dia tahu bahwasanya hari ini adalah hari yang yang pelik terhadap mereka, air yang akan menghancurkan mereka. Nah, di saat itu Pak, air itu terlihat menyatu, maka Fir'aun berkata, mengatakan kepada dirinya sendiri, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Yunus ayat yang ke-91 ya, ayat 90, dia mengatakan hatta idza adrakahul gharq, ketika dia telah melihat bahwasanya dia akan terbenam, akan mati, tidak ada lagi kesempatan, qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Sekarang saya baru sadar, ternyata benar-benar tidak ada Rabb, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Tuhan yang sudah dinyatakan disembah oleh Bani Israel. Dan kalau begitu saya pun masuk Islam. Tapi apalah daya, tidak dikatakan. Nasi sudah menjadi bubur, kesempatan tidak ada. Kalau nafas sudah sampai di kerongkongan, taubat, pintu taubat sudah tertutup. Kata Nabi SAW, at-taubatu yuqbal malam yughargir. Dalam hadis katakan Nabi SAW, taubat seorang hamba akan senantiasa diterima selama nafas belum melewati kerongkongan. Dan Fir'aun sudah terbenam ini, Pak. Sudah terbenam, dan di saat itu dia baru sadar, oh ini adalah hari terakhir saya, kesempatan terakhir, dan dia baru menyatakan apa? Menyatakan, oh masuk Islam. Tapi apa? Azab sudah meluput. Sampai disebutkan dari sebagian riwayat oleh para athar ya, sampai-sampai Jibril berupaya untuk mengambil pasir, meletakkan pasir itu di mulut di mulut Fir'aun agar dia tidak mengucapkan kalimat taubat, sehingga nanti Allah jatuh rahmatnya kepada Fir'aun. Tapi hal itu tidak terjadi. Fir'aun mati dalam kekafiran. Apa kata Allah? Al-ana, sekarang baru kata Allah, wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang kamu baru mau taubat, kata Allah SWT. Pada sebelumnya engkau senantiasa membuat kerusakan dan maksiat di muka bumi. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat. Hari ini aku selamatkan jasadmu agar menjadi pelajaran bagi orang-orang setelahmu. Makanya jasad Fir'aun kan jadi mumi sekarang, Pak. Jadikan mumi kan. Jadi jasad Fir'aun itu selamat. Adapun rohnya mati dalam kekafiran. Waliyadzubillah. Jadi maksud tadi, Pak, tidak diberi tangguh kapan? Ketika azab sudah nampak, maka di saat itu tidak ada namanya lagi kata taubat. Nah, itu maksudnya, Pak. Ini keterangan. Nah, Pak, silakan. Ya, kanu ini merujuk mereka
mereka tuh yang Fir'aun itulah ini berarti. Fir'aun dan kawan-kawannya Pak, dan bala tentaranya. Ya. Nah gitu, makanya mereka Jadi tidak ini beri tangguh. diceritakan, nah inilah Fir'aun yang nggak ya, orang yang nggak diberi tangguh itu ya. Nah benar. Ya. Nah, Masya Allah. Baik, barakallahu fikum. Ada pertanyaan lain? Silakan. Kait materi. Boleh nanya fikih nggak, Ustaz? Silakan Pak. Silakan Pak Hari. Ya, ini Ustaz, mengenai ada jamaah ada 2 jamaah dalam satu masjid. Ya, itu kayaknya nggak tahu saya apakah terjadi di banyak tempat atau ini begini Ustaz. Yang ya terutama kalau bulan Ramadan begini kan habis Isya, kemudian dilanjut tarawih ya. Di antara Isya kalau udah selesai ada banyak yang masih telat gitu ya, baru datang padahal sholat Isya udah selesai. Mereka bentuk jamaah lagi, padahal udah diingatin. Itu terus sepertinya tadi itu terjadi, jadi sampai imamnya udah nggak mau nunggu lagi gitu. Jadi imam yang di masjid itu udah nggak mau nunggu lagi sehingga akhirnya sholat tarawih sementara mereka terus sholat Isya. Gimana kira-kira Ustaz hukumnya? Iya, pertama Pak, mengenai masalah 2 imam di dalam masjid. Kalau masjid itu adalah masjid jami adalah masjid yang biasa rutin digunakan oleh suatu masyarakat penduduk tertentu untuk melakukan sholat 5 waktu berjamaah di sana. Ya, terus kalau umpama sholat sudah selesai, sholat berjamaah sudah selesai, pertanyaannya apakah masih boleh bagi yang masbuk membuat bikin jamaah baru? Di sini terdapat khilaf, Pak. Terdapat perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Pendapat pertama mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena masjid jami yang sudah imamnya rawatib ya, terus ada 5 waktu, maka kalau sudah selesai sholat berjamaah tidak dilakukan lagi di dalamnya. Dan ini pendapat ini hal ini pernah dilakukan oleh seorang sahabat dulu, Abdullah bin Abbas. Ketika beliau datang ke masjid, ternyata beliau menemukan orang sudah selesai sholat, maka beliau pulang sholat di rumah. Beliau pulang sholat dan itu riwayat itu disebut oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Baik. Adapun pendapat kedua mengatakan boleh ya. Pendapat kedua mengatakan boleh, di antara mereka juga berdalil dengan hadis bahwasanya suatu kali Nabi SAW pernah menemukan sholat beliau sudah selesai berjamaah, kemudian datang seorang sahabat kepada beliau yang sendirian, kemudian dia mengatakan ingin melakukan sholat berjamaah tapi sholatnya sudah selesai, sudah usai. Nabi mengatakan man tasaddaqa ala hadzal rajul. Siapa yang mau bersedekah kepada orang ini? Siapa yang mau bersedekah kepada orang ini? Artinya, ada enggak yang mau menemani dia untuk melakukan ibadah salat? Sehingga dia ibadah salat bisa dilakukan berjamaah. Jadi dalam ini khilaf Pak, terdapat 2. Kemudian yang kedua, kasus seperti tadi yang Bapak Hari bilang, di dalam. Kemudian kondisi yang kedua Pak, kalau sholat tarwih, sholat Isya sudah selesai dilakukan, yang wajib nih, kemudian sholat tarwih dimulai sehingga imamnya tidak menunggu. Bagaimana dengan orang yang subuh melakukan belum melakukan sholat wajib? Maka wallahu alam yang saya lihat adalah dahulukan yang wajib ketimbang yang sunnah. Dahulukan yang wajib ketimbang yang sunnah. Karena sholat Isya adalah wajib, adapun sholat tarwih bisa dilakukan dengan apa? Bisa dilakukan dengan apa? Dengan cara belakangan. Begitu Pak. Demikian yang saya tahu. Wallahu alam. Maksudnya gini Ustaz, hukumnya yang mengadakan jamaah sendiri itu, soalnya kalau dari imamnya sudah mengatakan bahwa tidak diperbolehkan ada 2 jamaah dalam waktu yang sama gitu. Artinya dilarang melakukan ada 2 jamaah. Jadi ada jamaah kecil yang orang-orang telat itu melakukan sholat wajib, kemudian sementara imam yang aslinya yang di masjid itu melakukan sholat tarwih gitu. Baik, sholatnya berbeda kan Pak? Sholatnya berbeda. Berbeda. Wallahu alam, kalau sholat berbeda tidak mengapa. Yang dilarang oleh Nabi SAW adalah 2 jamaah, ada 2 imam dalam satu masjid berlangsung kalau itu dilakukan dengan apa? Dengan sholat yang sama. Contoh sholat Isya, bikin pula jamaah baru. Ada pemimpin dalam pemimpin, ada negara dalam negara, itu dilarang oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi tegas dalam hal ini, kalau ada pemimpin dalam pemimpin, imam dalam pemimpin, maka yang satunya bunuh. Sampai demikian tegasnya Nabi, agar apa? Tidak terjadi perpecahan. Tidak terjadi perpecahan. Ini berlaku baik dalam sholat ataupun dalam ketatanegaraan. Ya, makanya orang-orang yang berpemikiran adanya wilayah di dalam wilayah, sekarang kita nih wilayah Indonesia, mau bikin pula wilayah baru dengan pemimpinnya
apa fulan, oh, imam besar, imam ini, imam itu. Tidak boleh, Pak. Kenapa? Ini membuat tidak ada persatuan di antara kita. Iya, orang akan berhukum kemana nih, imam baru apa imam lama? Maka Nabi SAW kalau ada memang jadi sudah ada imam pemimpin dalam masjid atau dalam wilayah negara yang besar, kemudian pingin pula ada bentuk wilayah baru untuk menobatkan dia menjadi imam tertentu, maka bunuh yang kedua. Apa tujuannya, Pak? Agar persatuan terjaga dan tidak terjadi apa? Tidak terjadi kekacauan. Ya. Sepertinya ada kalau dari keterangan imam waktu mengumumkan itu, jadi sepertinya begini. Jadi sebaiknya jamaah yang baru datang itu nanti berjamaah aja ikut taraweh, kemudian dengan niat sholat isya, kemudian kurangnya ditambah sendiri gitu, sebagai makmum masbuk jadinya. Itu ya yang nggak tahu. Oh, itu begitu. Artinya iya. Iya. Kan ada juga pendapatnya yang artinya sholat berjamaah tapi dengan niat yang berbeda gitu. Iya. Wallahu alam, demikian itu juga termasuk pendapat dalam satu fikih ya, dalam bahasan fikih bahwasanya imam boleh berbeda niat dengan makmum. Artinya terkadang imam bisa jadi sholatnya niat sholat sunat, maka makmum bisa niatnya sholat wajib. Ya, itu boleh ya. Tetapi wallahu alam dalam kasus seperti ini barangkali ya tentu tidak semua orang faham kan, Pak. Tidak semua orang faham. Bisa jadi orang kan lihat, apalagi kalau kita di Qatar kan sholat tarawih kan dua-dua. 2 rakaat, salam, 2 rakaat, salam. Orang kalau melakukan sholat isya ya tidak mungkin saya mengikut dengan imam yang ada. Tapi kalau umpama ada yang faham, wallahu alam, salah satu pendapat dalam madhab fikih itu membolehkan, Pak. Boleh. Jadi imam sholat tarawih 2 rakaat, makmum ikut di belakang dengan sholat bersama mereka, namun dengan niat sholat isya. Imam salam, maka mereka meneruskan 2 rakaat, menyempurnakan 2 rakaat yang masih tersisa. Itu dibolehkan, wallahu alam. Ya, tapi kalau yang tadi juga, iya, Pak. Silakan. Ya, bagaimana juga beberapa kali saya ngalamin itu adalah ada musafir mungkin dari Saudi atau dari Oman itu sholat di sini, mereka malah jadi imam gitu. Artinya jadi mereka sholat 2 rakaat dan makmumnya sholat 4 rakaat gitu. Jadinya artinya ya terlalu berarti nambah gitu. Artinya yang mukim di sini ya sholatnya 4 rakaat, sementara yang musafir sholatnya 2 rakaat gitu. Ada beberapa kali saya ngalamin itu. Tapi musafir imam mengikut menjadi makmum berimam kepada yang mukim kan begitu? Bukan, justru yang musafirnya yang jadi imam. Musafir jadi imam, iya. Hal itu dibolehkan, Pak, dibolehkan. Artinya kan sama, berarti barangkali bisa jadi beda niat ya antara imam dengan makmum. Hal ini dibolehkan dan itu pernah dilakukan di masa sahabat, karena kita kan patokan amal ibadah kita benar atau tidak kan kepada sahabat, dan sahabat pernah melakukan itu. Seperti Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah salat bersama Nabi SAW. Beliau jadi makmum, Nabi jadi imam. Setelah usai berjamaah, maka beliau pulang ke kaumnya. Abdullah bin Mas'ud. Apa tujuannya, Pak? Beliau menjadi imam bagi kaumnya. Salat wajib ini dilakukan. Jadi apa? Abdullah bin Mas'ud melakukan salat berwajib 2 kali. 1 dengan Nabi, 2 kali keduanya beliau jadi imam. Nah, ini kata para ulama, dan itu diketahui oleh Nabi beliau diam dan menunjukkan boleh perbuatan itu. Artinya, salat yang pertama kewajiban bagi Abdullah bin Mas'ud. Salat yang kedua mustahab atau sesuatu yang sunnah bagi Ibnu Mas'ud, sehingga dia bisa berbuat baik kepada kaumnya. Karena Abdullah bin Mas'ud adalah mufassir, salah satu sahabat yang ahli tafsir selain Abdullah bin Abbas. Yang senior adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardhah. Nah, itu pernah dilakukan. Biasanya itu masjid yang nggak ada pengurusnya, kayak di Wukut petrol station itu kan masjid kecil, nggak ada pengurusnya. Biasanya di mall juga itu yang sering. Di mall yang nggak tetap. Orang-orangnya datang silih berganti, Pak ya. Imamnya yang musafir jadi. Jadi siapa aja bisa jadi imam. Iya, benar. Yang didorong-dorong tuh, ya kamu aja. Saya justru pernah begini. Saya pernah begini, jadi saya mau jadi imam, jadi karena saya mau maju jadi imam, kemudian ada orang datang, dia bilang ini, ya bukan bilang sih, saya karena bahasa Arab, tapi saya tahu dia pasti orang musafir, dia maju, ya udah saya mundur. Terus akhirnya yaitu dia sholat 2 rakaat, jadi kita yang mukim, istilahnya mukim nambah,
Terus akhirnya dia deketin saya gitu, nyalamin gimana. Ya saya tahu, saya bilang gitu. Kalau karena kamu musafir gitu saya. Iya. Karena kalau saya komplit, dia nggak mungkin berhenti di tengah jalan gitu, Ustaz. Kayaknya begitu. Oh gitu, ya. Ya, harapan kita adalah setiap muslim hendaklah mengetahui fikih masalah ini ya, terkhusus masalah yang rutinitas ibadah kita, apalagi masalah salat wajib, bagaimana cara melakukan ibadah itu mesti kita tahu agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang tidak kita inginkan. Karena ada orang Pak kalau musafir itu banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan yang terjadi yang kita temukan, seperti ada orang musafir dia jadi imam ya, umpama menjadi imam di masjid bandara gitu ya, bandara atau di mana. Justru imamnya tidak ngerti ya, kadang imamnya mungkin salah baca ayat ya, yang makmumnya tidak ngerti akhirnya lari, harusnya kan tidak demikian. Iya, tidak demikian. Kemudian yang kedua, yang menjadi imam walaupun kita sama tidak kenal nih, hendaklah yang tampil tuh yang memiliki yang memiliki modal kemampuan, bukan modal PD. Ini dua hal berbeda, Pak. Ada orang mau jadi imam itu modalnya PD, Pak. Bacaannya ngelantur. Yang tepat adalah hendaklah yang menjadi imam itu yang bacanya bagus. Kenapa? Di belakang mungkin orang banyak nih menjadi makmum. Ya, kalau udah bacaan kita tidak jelas, ya tidak bagus, ya orang tentu tidak risih. Karena Nabi SAW mengatakan, ya ummul qawmu akra'uhum li kitabillah. Yang hendaklah yang menjadi imam di antara suatu kaum adalah yang paling fasih bacaan tentang Al-Quran. Paling banyak hafalan, paling fasih bacaannya. Kemudian, fa'in kanu fil Qur'ani sawa fa'a'lamuhum bisunnah. Kalau mereka sama-sama ahli dalam Quran, sama banyak dahulukan yang paling paham tentang sunnah. Dan seterusnya yang dahulu paling jihad, baru umur. Jadi umur, Pak, usia ditaruh di belakang. Nah itu sunnah demikian. Jadi yang paling fasih dulu, walaupun usianya kecil. Beda kalau di Nusantara, Pak. Kalau di Nusantara enggak. Kalau sudah tua, yang penting Pak Haji, udah deh. Masuk tampil jadi imam. Bacanya belepotan. Ini saat ada yang lebih, istilahnya, ya kita tahu ya, sifat-sifat orang Indonesia adalah nggak enakan ya. Nah, kalau misalkan ada dalam jamaah itu ada pejabat, itu biasanya malah didaulat jadi imam, Ustaz. Dan biasanya juga mau, dan kita kadang-kadang juga tahu ya bacaan pejabat itu ya seperti itu. Kadang juga nggak pasti juga, gitu, Ustaz. Gimana? Yang didahulukan Pak sebenarnya jadi imam itu kan sultan. Sultan itu artinya amir, pemimpin negara. Ya. Itu yang daulat jadi imam. Kalau ada emir, ada sultan. Kalau kita di sini kan emir Qatar kan, emir wilayah ini. Atau kalau Indonesia seperti Jokowi. Maka kalau ada dia didahulukan jadi imam. Kenapa? Karena dia amir, umara, pemimpin. Beda dengan pejabat-pejabat di bawah. Kalau pejabat ekselon contohnya ya, kayak orang-orang parlemen, itu tidak dihitung sebagai apa. Wallahualam, sejauh yang saya tahu, tidak didahulukan sebagai pemimpin, jadi imam. Tapi kalau bacaannya nggak fasih gimana, Ustaz? Maka pemimpin harus sadar. Kalau dia memang saya kurang bagus bacaan saya, sementara rakyat masih banyak yang bagus, sudah dahulukan. Nah, itu pemimpin yang sportif itu. Yang ya, tahu kalau diri. memang itu masalahnya, Ustaz. Yang tahu diri. Berarti nggak tahu diri. Kalau tidak bagus jangan tampil juga. Nah, jadi imam bukan medal PD, tapi memang modal kemampuan. Nah, gitu. Ini kasus Pak Hari, imam PD mendorongin orang yang mampu. Imam PD dorong yang mampu. Ya harusnya seperti itu, Pak. Dorongin orang yang mampu didahulukan. Dorongin Masa orang mampunya ngalah. Iya, jangan kita sebagai apalagi kalau kawan-kawan yang sudah belajar, usahakan kita kalau kita mampu dan bukan hanya kepercayaan diri ya Pak, tapi memang memiliki kemampuan saya, insya Allah saya bisa baca, maka dahulu. Kalau saya Pak kalau saya safar dengan keluarga ke tanah air atau ke di bandara, kadang kita ramai itu waktu sholat, ya kan, menunggu sambil menunggu di ruang tunggu, ya kita masuk sholat. Saya tidak jarang disuruh orang jadi imam, karena KPK Gamis juga kan, dan saya pede aja sudah saya tampil. Karena seringkali kalau saya yang jadi makmum itu tidak betah saya sholat di belakang. Apalah bacaan orang nih. Jadi kalau sholat maghrib, Isya, kita kan berangkat kadang malam di sini kan Pak, dari Doha ke Jakarta. Nah, itu yang jadi imam kadang belepotan apa? Orang Arab. Bahkan orang Arab, Pak. Kadang bagi orang Arab ini juga. Ya karena pakaian mereka kan ini, Ustaz. Pakaian mereka pakai gamis, pakai sorban gitu kan, didaulat jadi imam biasanya. Tidak harus. Pakaian tidak
tidak Ya menjadi justru itu identitas layak jadi imam atau tidak. orang ininya ngelihatnya Iya. kan dari penampilan dulu. Gitu. Kalau saya di bandara saya lebih sering maju. Saya sering maju. Kalau ada ya sudah saya maju. Orang kadang dipersilahkan, tapi kalau ada apa, saya tidak ada orang, saya tidak harus didorong-dorong, saya maju sendiri. Ya. Karena apa? Karena saya tahu kalau di belakang nanti tidak benar bacaan, tidak nyaman kita, Pak. Ngerutu lebih baik sholatnya nyaman daripada ngerutu kan. Ini bacaannya apa? Kadang ayat tidak apa, Fatihah aja tidak lurus. Ya Nah, justru gitu. itu, Ustaz. Iya, tapi Kadang-kadang itu perlu kita tanamkan ini, Pak, modal ini di samping apa? Setelah kita punya bekal, baru percaya diri, tidak apa-apa. Jangan percaya diri dahulukan. Tapi sayangnya kawan-kawan Indonesia kita nih karakter orang Nusantara nih, Pak, pemalu. Nah, gitu. Biarlah ya, segan, itu juga. segan melangkahi. Nah, kalau kita punya kemampuan, bangunlah dengan percaya Ya, diri. Nah, gitu. karena takut mungkin ada yang lebih fasih bacaannya, lebih apa istilahnya, ya itu aja. Karena ya Gitu. kayak kita kan tahu kemampuan kita meskipun tahu sedikit aja gitu. Enggak. Jadi nggak banyak nanti. Insya Allah kalau seperti Pak Hafalannya Hari, nggak banyak gitu. mantan-mantan Kori ya bisa lah, jangan khawatir lah mantan-mantan Kori ya. Mantan Kori. Kalau Pak Ari nggak pakai sorban aja deh. Apalagi di Iya. musafir. Coba kalau pakai Baiklah. sorban. Iya. insya Allah. Dorong jadi imam. Nah, baiklah demikian kiranya teman-teman. Sudah larut malam, di sini sudah jam 11. Di Indonesia jam berapa, Pak Abdul Aziz? Jam 3. Jam Wah, 2.53. jauh ya. Udah hampir dekat sahur ya. Beliau ini kakak Sahur. saya. Oh, kakak. Abang ini kakak saya. Ahlan wasahlan. Salam. Ahlan. Dari Padang beliau. Masya Allah. Ya. Semoga Allah jaga beliau. Baiklah Abu Ikram, terima kasih banyak atas kebersamaan dan semoga Allah beri kita kebaikan dan taufik. Mudah-mudahan duduk kita walaupun di balik layar kaca dipisahkan dengan jarak yang jauh. Mudah-mudahan Allah hitung sebagai ibadah yang tersimpan di timbang kebaikan kita masing-masing untuk modal pulang menuju Allah SWT. Dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita di atas Islam dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih pada Abu Ikram dan kawan-kawan. Kita tutup dengan sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Ilal liqa. Jazakumullah. Ma'assalam.